Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia mengakibatkan banyak pasar modal di perusahaan Indonesia tidak dapat ditentukan, sehingga hal ini berdampak pada saham di industri retail, restoran, dan makanan cepat saji. Kami dari kelompok 9 akan melakukan riset investasi pada perusahaan PT Fast Food Indonesia dengan kode FAST. PT Fast Food Indonesia Tbk adalah perusahaan publik yang bergerak di dalam bidang retail makanan cepat saji. Merek KFC di Indonesia berdasarkan kerjasama waralaba dengan Yum Asia Franchise atau bagian dari Yum Brands, yang merupakan grup pemilik waralaba sejumlah merek terkemuka seperti Pizza Hut dan Taco Bell. Harga saham Fast Food Indonesia di Bursa Efek pertanggal 6 Juni 2022 sebesar Rp960, sedangkan indeks harga saham gabungan sebesar Rp7.026,26. Dari hasil riset investasi, kami merekomendasikan untuk jual saham PT Fast Food Indonesia. Hal ini dikarenakan perusahaan dalam 2 tahun terakhir mengalami kerugian dan harga saham turun 17% di tahun 2021 berdasarkan perhitungan VCV. Ini karena berdampak dari COVID-19, penjualan KFC di Indonesia mendapatkan pendapatan senilai Rp4,84 triliun atau turun 27,82% dari tahun sebelumnya sebesar Rp6,70 triliun. FAST merugi hingga Rp377,18 miliar atau kontras dari perolehan laba pada 2019 senilai Rp241,54 miliar. Rasio keuangan PT Fast Food Indonesia. Pertama, ada rasio likuiditas. Pada rasio likuiditas, perusahaan PT Fast Food Indonesia di 5 tahun terakhir mengalami penurunan dan bahkan di bawah standar. Artinya, perusahaan tidak liquid dan dipertanyakan apakah perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemudian yang kedua adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini diperlukan perusahaan untuk mengukur seberapa efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Kemudian ada rasio solvabilitas. Ada jenis rasio debt to asset ratio. Kita dapat melihat pada tahun 2020 sebesar 150%, yang artinya kemampuan membayar kewajiban perusahaan di tahap ini bermasalah walaupun dengan tingkat yang rendah. Kemudian ada debt to equity ratio sebesar 199% di tahun 2020, yang artinya jumlah ekuitas dan hutangnya masih di bawah ambang batas maksimal. Kemudian terakhir adalah rasio profitabilitas. Kita dapat melihat pada rasio profitabilitas di 5 tahun terakhir mengalami penurunan ataupun minus. Artinya perusahaan mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Saya Iva Salsabila dengan NIM 250/2017. Di sini saya akan membahas tentang deskripsi bisnis dari PT Fast Food Indonesia Tbk. Nah, jadi perusahaan ini tuh bergerak di beberapa bidang seperti bidang retail, restoran, dan makanan cepat saji. Nah, contoh dari makanan cepat saji yang paling terkenal di Indonesia adalah Kentucky Fried Chicken atau yang biasa kita kenal dengan KFC. Nah, jadi perusahaan ini tuh mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1979 yang sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, jadi perusahaan ini tuh memiliki saham yang dipegang beberapa perusahaan. Perusahaan yang pertama yaitu adalah PT Galiel Pertama. Jadi perusahaan ini memegang saham sekitar 39,84%. Selanjutnya ada PT Indo Retail Makmur sekitar 35,84%. Selanjutnya ada saham Treasury sekitar 0,08% dan sisanya adalah masyarakat sekitar 24,24%. Baik, itu saja sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis ekonomi global dan lokal.
dolar Amerika Serikat makin perkasa, nilai tukar masih terjaga. Mata uang dolar Amerika Serikat melanjutkan tren kenaikan. Ini terlihat dari indeks dolar yang bergerak naik seiring meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global dan akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Berdasarkan data RTI Bisnis, indeks dolar ditransaksikan di level 99,84 pada perdagangan 8 April 2022. Angka tersebut naik 3,74% dibanding posisi akhir tahun lalu atau secara year to date. Indeks dolar mencerminkan naik tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia. Ini juga naik 8,33% secara tahunan atau year on year. Rupiah akan terjaga hingga akhir tahun di bawah level 14.500 rupiah per dolar Amerika Serikat sampai dengan 14.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Produk domestik bruto tahun 2021. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia secara kumulatif sepanjang 2021 berhasil tumbuh positif mencapai 3,69% atau lebih baik dibanding 2020 yang mengalami kontraksi 2,07%. Hal ini menunjukkan dengan kenaikan positif PDB di tahun 2021. PDB adalah pendapatan nasional bruto yang merupakan hasil kalkulasi dari jumlah konsumsi, ekspor, impor, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Tingkat inflasi Indonesia juga stabil 1,8%. Menunjukkan indikasi bahwa ekonomi Indonesia dalam keadaan sehat. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, yaitu tinjauan industri dan posisi persaingan. Berdasarkan dari sumber mandiri, Institut Presentasi Kunjungan Masyarakat ke Restoran Cepat Saji paling tinggi di masa pandemik pada tahun 2020 pada bulan September dan Oktober, sebesar 62%, kemudian turun di bulan berikutnya sebesar 50%. Persentase ini akan tetap mengalami penurunan hingga akhir tahun 2021, dikarenakan penetapan PSBB dan PPKM di era pandemik yang belum dapat ditentukan kapan berakhirnya, dan itu akan berdampak pada restoran cepat saji yang akan membatasi operasionalnya serta diperkuat dengan hasil laporan keuangan yang didapat perusahaan terkait yang mengalami kerugian. Ancaman fast food di Indonesia di era pandemi pada pertengahan Juli 2021 membuat restoran cepat saji di Indonesia mendapat persaingan baru, bukan melalui brand-brand cepat saji, tetapi fast mom, yaitu ibu-ibu rumah tangga yang lebih memilih memasak sendiri dan melarang keluarganya makan di luar. Salah satu pemasok terbesar barang produk ke KFC adalah daging ayam. Dengan pembatasan operasional di era pandemik, tentunya daya masuk pemasukan juga berkurang. KFC biasanya membutuh 80-90 ton daging ayam untuk seluruh kedainya di masa pandemik. Daya masuk yang tentunya berkurang dengan dibatasi operasional perusahaan. Pembeli di masa pandemik, pembatasan masyarakat menjadi faktor berkurangnya daya beli konsumen, ditambah lagi dengan penutupan gerai perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan penurunan pendapatan perusahaan dan bisa dipastikan daya beli konsumen menurun di era pandemik. Hambatan produk pengganti sangat mustahil dalam mengambil pangsa pasar karena industri fast food di Indonesia mengalami penurunan di berbagai sektor, jadi sangat tidak efektif di era pandemik ini karena adanya produk pengganti. Persaingan bisnisnya di sektor makanan cepat saji di Indonesia cukup tinggi walaupun di era pandemik ini banyak pengamat yang memprediksikan bahwasanya bisnis restoran cepat saji sulit pulih akibat COVID-19. Namun perlu diketahui, brand besar restoran cepat saji masih berjalan demi sedikit di era pandemik di Indonesia. Posisi persaingan. Pangsa pasar, terdapat 3 perusahaan yang menguasai pangsa pasar di sektor retail, restoran dan makanan cepat saji, yaitu KFC milik Fast Food Indonesia, MCD milik PT Rexo National Food, Pizza Hut milik PT Sarmelita Kencana. PT Fast Food Indonesia menjadi penguasa pasar di Indonesia. Hal ini terjadi karena jumlah gerai yang tersebar di Indonesia sebanyak 757 gerai. Sebagian gerai berukuran mini dan sebagiannya lagi berukuran maksimal.
sebagian gerai berukuran mini daripada gerai konvensional lainnya. Pada gerai yang tersebar di Indonesia dengan merek cepat saji terbaik kedua di Indonesia dengan nilai 30,6 poin. Serta Pizza Hut kurang lebih 500 gerai yang tersebar di Indonesia dengan nilai 28,6 poin dan diikuti oleh brand-brand lainnya. Kita bisa melihat ada skor indeks merek makanan cepat saji dengan jumlah peminat fast foodnya, di mana KFC 24 juta orang, McD 7,7 orang, Pizza Hut 6,5 juta orang, Solaria 3,2 juta, dan lainnya. Kapitalisasi pasar fast food di Indonesia, makanan cepat saji sebesar 3.827.587. Dengan kapitalisasi pasar adalah harga saham dikali dengan harga yang beredar. Artinya jika dibandingkan dengan pesaing lainnya seperti McD, kapitalisasi pasarnya tidak diketahui karena perusahaannya tidak terdaftar di Bursa Efek, dan Pizza Hut dengan kapitalisasi pasar 1.833.349. KFC masih di atasnya di bidang industri tersebut. Boleh kita lihat dalam diagram tersebut. Ada average revenue per unit. Average return per unit merupakan ukuran untuk mengetahui jumlah rata-rata pendapatan perusahaan fast food dari konsumennya berdasarkan hasil laporan keuangan dan analisis statistika.com mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 1.305 atau naik 8% dari tahun 2019 dalam skala internasional. Menurut pendapat kami, ada kenaikan pada tahun 2021 walaupun rendah daripada tahun 2020 pada KFC Indonesia. Dan kami sulit memprediksi untuk pendapatan di tahun 2002 dikarenakan PDB yang menurun 5 tahun terakhir dan dampak di era pandemik. Selanjutnya harga menu makanan KFC dari termurah hingga termahal, di mana biasanya dulu harganya mulai dari Rp10.000, sekarang menjadi Rp150.000. Masyarakat yang dalam kategori menengah ke atas dan ke bawah dapat menikmati menu makanan yang tersedia dengan harga yang bersahabat. Hal ini akan menjaga konsumen untuk tetap berlangganan dengan KFC dan pendapatan perusahaan terjaga stabilitasnya dengan tetap menjaga kualitas dan harganya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Analisis keuangan arus kas 5 tahun terakhir. Pada laporan arus kas PT Fast Food Indonesia 5 tahun terakhir di tahun 2017 sampai 2018 mengalami arus kas positif. Hal ini menunjukkan bahwasannya perusahaan mempunyai lebih banyak uang dan melakukan investasi kembali, menyelesaikan pembayaran hutang dan mengembangkan bisnis perusahaan. Pada tahun 2019, arus kas negatif menandakan banyaknya kas perusahaan yang keluar dan dapat disebabkan keputusan perusahaan yang memperluas bisnisnya dan investasi jangka panjang. Kemudian tahun 2020 arus kas positif. Hal itu menandakan perusahaan itu di sepanjang tahun 2020 banyak kas perusahaan yang masuk, akan tetapi belum tentu perusahaan mengalami laba. Dan pada tahun 2021 arus kas kembali negatif. Hal ini menunjukkan banyaknya kas yang keluar dan investasi perusahaan untuk tahun 2022. Selanjutnya itu penurunan pendapatan. Pendapatan PT Fast Food Indonesia di 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Ini juga tidak lepas dari dampak COVID-19. Akan tetapi perusahaan akan fokus untuk menaikkan pendapatan perusahaan di tahun 2022. Walaupun hal itu belum tentu mengembalikan perusahaan laba yang positif untuk perusahaan. Selanjutnya itu penurunan EBITDA. Pada laporan EBITDA di 5 tahun terakhir mengalami penurunan, bahkan di tahun 2020 EBITDA negatif. Hal ini menunjukkan bahwasannya perusahaan tidak baik dalam menghasilkan probabilitas perusahaan.
Hal ini dibuktikan dengan penurunan EBITDA di 2 tahun terakhir. Selanjutnya itu penurunan laba bersih. Dengan dampak COVID-19 ini, banyak perusahaan yang mengalami kerugian. Hal ini juga berdampak pada PT Fast Food Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2017 sampai 2019, mengalami kenaikan laba bersih. Akan tetapi di 2 tahun terakhir, 2020 sampai 2021, mengalami kerugian. Hal ini tentunya diakibatkan oleh COVID-19 yang harus membatasi atau menutup gerai operasionalnya, dan ini belum dapat ditentukan di tahun 2022. Selanjutnya yaitu belanja modal. Pada laporan PT Fast Food Indonesia mengalami kenaikan di 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami perkembangan investasi infrastruktur. Perusahaan fokus menambahkan beberapa gerai di tahun 2022. Hal ini akan terus bertambah di tahun yang akan datang. Belanja modal tertinggi di tahun 2019 sampai 2021. Informasi free cash flow digunakan untuk mengukur perusahaan karena struktur model PT Fast Food Indonesia yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas dengan proporsi 5 tahun terakhir. Free cash flow juga memberikan distribusi kas yang lebih tepat karena tidak termasuk biaya penyusutan dan amortisasi yang tinggi. Free cash flow juga memperhitungkan proporsi hutang sebagai pendanaan PT Fast Food Indonesia. Hasil dari metode perhitungan free cash flow bisa kita lihat pada tabel di sebelah, yaitu pada tahun 2021 sebesar 17% minus. Ini dengan metode perhitungan arus kas operasi dibagi dengan capital expenditure atau belanja modal. EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak. Pertumbuhan EBIT terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertumbuhan, stabil, dan terminal. Pada tabel di bawah ini kita dapat melihat pertumbuhan EBIT di tahun 2021 sebesar minus 384.612.238. Kemudian ada pertumbuhan terminal. Metode yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan terminal yaitu dengan rumus return on equity dikali retention rate. Retention rate dihitung dengan rumus EPS dikurang DPS per EPS. EPS atau biasa disebut dengan earning per share dan DPS dividend per share. Pada pertumbuhan terminal di tahun 2021 sebesar 62,2%. WACC atau modal rata-rata tertimbang. Struktur modal PT Fast Food Indonesia terdiri dari hutang dan ekuitas. Di tahun 2021, perbandingan hutang dengan ekuitas 74:26. Kami menggunakan perbandingan tersebut sebagai bobot biaya hutang dan ekuitas dengan WACC 8,6% per tanggal 5 Juni 2022 berdasarkan sumber website gurufocus.com. Kami juga melakukan analisis WACC pada PT Fast Food Indonesia berdasarkan dari hasil laporan keuangan tahunan perusahaan di 5 tahun terakhir dengan komponen perhitungan sebagai berikut. Pada tabel WACC di bawah, kita dapat melihat tahun 2021 WACC sebesar min 13,44% dengan komponen perhitungan di bawah ini, yaitu D atau nilai pasar hutang perusahaan, RD biaya dari hutang, E nilai pasar ekuitas perusahaan, RE nilai ekuitas, dan tax atau pajak marginal. Kami melakukan analisis E per EBITDA pada PT Fast Food Indonesia dengan pesaingnya di industri yang sama yaitu McD milik PT Rexo National Food dan Pizza Hut milik PT PZZA. Dikarenakan PT Rexo National Food tidak terdaftar di Bursa Efek, kami hanya menggunakan PT PZZA sebagai perbandingan E per EBITDA di sektor industri yang sama. Kami membandingkan E per EBITDA perusahaan karena dua alasan, yaitu 1. EF atau Enterprise Value menilai hutang dan ekuitas perusahaan.
EBITDA memberi gambaran yang lebih tepat untuk laba yang dihasilkan karena EBITDA tidak termasuk biaya penyusutan dan amortisasi yang cukup besar. Dari hasil analisis, dari tahun 2017 sampai 2017, rata-rata perbandingan EV EBITDA pada PT Fast Food Indonesia dengan PT PZZA lebih tinggi EV EBITDA PT PZZA di 4 tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2017 hingga 2020. Kemudian di tahun 2021, EV EBITDA PT Fast Food Indonesia lebih tinggi. Harga saham PT Fast Food Indonesia dikatakan tidak stabil. Oke, saya akan membahas tentang tata kelola PT Fast Food Indonesia Tbk. Nah, jadi sebagai wujud komitmen perusahaan ini dalam menerapkan GCG, ketika menjalankan aktivitasnya, perusahaan ini selalu berdasarkan atas 5 prinsip GCG. Nah, jadi apa aja sih prinsipnya? Jadi yang pertama itu ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada pertanggungjawaban, yang keempat ada independensi, dan yang kelima ada kewajaran. Nah, pada tahun 2020, perusahaan ini tuh mampu mempertahankan sertifikat Quality Management System ISO 9001 2015. Nah, dengan mengadakan surveillance audit gitu ya. Nah, jadi walaupun di tengah pandemi, audit yang dilaksanakan secara virtual ini hasil audit ini merekomendasikan bahwa perusahaan ini tuh dapat mempertahankan sertifikat ISO-nya. Oke, yang selanjutnya struktur dari GCG perusahaan. Yang pertama itu ada rapat umum pemegang saham atau RUPS sebagai forum bagi pemegang saham untuk melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan strategis terkait perseroan sesuai dengan batas kewenangan. Nah, yang kedua yaitu Dewan Komisaris sebagai organ perseorangan yang memiliki fungsi pengawasan atas jalannya pengelolaan perseroan. Nah, yang ketiga adalah Direksi sebagai organ perseroan memiliki fungsi pengelolaan perseroan serta mewakili perseroan baik itu di dalam ataupun di luar pengadilan. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai tata kelola PT Fast Food Indonesia Tbk. Saya dan kelompok saya memohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.